Sahabat, kini saatnya kita akan review. Saya akan review buku saya yang pertama, Gado-Gado Sang Jurnalis, Rundown Wartawan Ece-Ece. Buku ini saya tulis tahun 2009. Ini buku pertama saya. Jadi ini ditulis jauh sebelum saya menjadi seorang pendidik, menjadi dosen. Jadi masih menjadi seorang praktisi. Nah, bagaimana ini ditulis? Ini menarik sekali bahwa buku ini ditulis hanya dalam tempo 3 bulan. Sesungguhnya ini bukan buku yang pertama, karena buku pertama saya adalah Memotret Khatulistiwa yang berisi tentang pengalaman saya selama melakukan reportase untuk program dokumenter televisi. Namun yang paling beruntung tentu saja buku Gado-Gado Sang Jurnalis, karena justru buku ini yang pertama kali diterbitkan, diterima oleh penerbit langsung diterbitkan. Maka jadilah buku ini buku pertama saya. Buku ini ditulis memang sepenuhnya mengandalkan pengetahuan saya dari dunia pendidikan ketika menempuh S1 jurusan jurnalistik di kampus saya di LA, Lenteng Agung. Setelah itu yang lebih banyak lagi sekitar 70% adalah pengalaman selama di lapangan. Apa sih yang ada di dalam buku ini? Pertama, judulnya memang sangat menarik, mencoba agak populer memang. Harus diakui bahwa ketika saya menulis buku ini, saya harus mengadaptasi gaya tulisan saya yang sebenarnya sangat jurnalistik televisi menjadi bahasa tulis, dan ini memang pekerjaan yang sangat melelahkan. Yang kedua, saya juga harus adaptif dengan buku-buku yang sekiranya bisa diterima oleh kalangan milenial, oleh kalangan pembaca muda. Maunya saya anak SMA sampai anak-anak mahasiswa yang membaca buku ini. Dan akhirnya jadilah buku yang disampaikan dengan gaya bertutur ini ke hadapan pembaca. Buku ini berisi 16 bab. Dan ini disusun selaksana sebuah rundown. Makanya disebut rundown wartawan Ece-Ece. Sebutan wartawan Ece-Ece tentu saja ini adalah semacam eufemisme, karena saya malu dibilang wartawan besar, karena memang sukunya masih Ece-Ece gitu. Jadi ada dibagi dalam segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Jadi ini laksana rundown sebuah program televisi. Dari 4 segmen ini dibedah menjadi 21 bab. Oh iya, jadi 21 bab ya, bukan 16. Nah, masing-masing ini menarik nih. Jadi di segmen 1 ini lebih banyak uraiannya adalah bertutur soal motivasi tepatnya. Bagaimana saya memiliki bakat, bagaimana saya menanamkan minat, bagaimana masa-masa kecil ketika berkenalan dengan televisi, berkenalan dengan dunia jurnalistik, sampai akhirnya bisa kuliah di jurusan jurnalistik dan sampai menjadi sarjana. Nah, pada akhirnya barulah dari uraian yang sifatnya pribadi mengalir menjadi cerita-cerita yang lebih substansi lagi kepada apa itu profesi jurnalis, apa itu berita, apa itu televisi, dan bagaimana memahami dunia televisi. Jadi sifatnya ini masih sangat teoritis, tapi memang penyampaiannya memang sangat populer. Jadi tidak terlalu banyak mengumbar teori-teori seperti itu. Nah, pada akhirnya di segmen 2, 3, dan 4 mulailah masuk ke persoalan-persoalan bagaimana menjadi jurnalis yang sesungguhnya. Ketika menjadi jurnalis bidang kriminal, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bisnis, juga bidang ekonomi dan politik. Juga diperkenalkan juga bagaimana rekan-rekan yang seprofesi, katakanlah penata gambar atau kameramen, penyunting gambar atau editor, anchor, dan sebagainya. Jadi ini sifatnya bertutur. Pada akhirnya adalah sampai kepada detik-detik ketika beralih dari wartawan harian menjadi wartawan mingguan, katakanlah memegang program-program semacam current affair, itu juga dibahas dalam buku ini. Sampai tuntas ketika selesai masa bakti dunia televisi juga digambarkan di akhir tulisan bagaimana kita selamanya harus menjadi jurnalis, dari blogger sifatnya hingga menjadi penulis buku. Ini ditulis di halaman 21, di slide 21.
sebagai penutup. Artinya di buku ini digambarkan bagaimana wartawan tidak pernah berhenti di satu titik, tapi dia harus bergerak terus sampai dia tidak betul-betul tidak mampu lagi melaksanakan tugas jurnalistiknya. Katakanlah tidak mampu menulis seperti itu. Ini halaman demi halamannya cukup bagus, halamannya dicetak di atas kertas HVS dan desainnya cukup menarik juga disertai foto-foto yang memang masih sedikit narsis ya. Tapi ini kan cuma gambaran bagaimana memang bahwa penulisnya memang praktisi dan dia memang ada di lapangan ketika menguraikan semua pengalamannya kayak gitu. Jadi ini bukan imajinasi. Menarik, ini buku pertama saya, jadi memang tidak sempurna, memang di sana sini banyak kelemahan, tapi ini termasuknya cukup padat karena hampir menjangkau semua wilayah dunia jurnalistik televisi, dari masih minat sampai ketika dia selesai masa baktinya. Jadi ini malah lebih lengkap dibandingkan buku-buku selanjutnya yang saya tulis sebagai revisi dari buku Gado-Gado Sang Jurnalis. Nanti saya akan bahas lagi buku-buku berikutnya, diantaranya ada reportase. Ini buku yang paling baru nih. Ini reportase, buku yang paling baru. Ini revisi yang ke-4 sebenarnya. Lalu ada juga buku dasar-dasar jurnalistik televisi. Ini adalah revisi yang ketiga. Yang kedua adalah buku reportase dan produksi televisi. Jadi praktis selama hampir 11 tahun menjadi penulis buku, saya telah menulis 4 buku jurnalistik televisi. Selain itu ada buku juga dokumenter dan riset media. Nanti pada saatnya saya akan ceritakan satu persatu buku yang lain. Demikian, sampai jumpa.